Halo, assalamualaikum. Di sini aku akan sharing gitu, terutama buat kalian yang saat ini ingin rencana au pair dan kalian itu adalah punggung keluarga atau bisa dikatakan kalian termasuk sandwich generation, yang dimana kalian harus memberikan nafkah, memberikan uang juga ke keluarga kalian gitu ya, guys. Jadi au pair itu gajinya tidak besar. Gaji yang kalian terima itu hanya 280 euro. Jika dirupiahkan memang terlihat besar gitu, sekitar 4 juta rupiah seperti UMR-nya Bandung gitu ya. Tapi guys, jika di Jerman nilai 280 euro itu bisa dibilang kecil. Itu cukup untuk kalian sendiri. Itu cukup untuk keperluan kalian sendiri. Kalaupun kalian harus mengirimkan uang ke Indonesia, itu aku rasa itu akan berat. Untuk itu, sebelum kalian berangkat, kalian harus mengkomunikasikan dulu dengan orang tua kalian bahwa untuk program au pair ini bukan program untuk mencari uang. Program ini adalah program pertukaran budaya. Program ini adalah program belajar gitu. Jadi bukan untuk cari uang. Karena apa? Kenapa aku mewanti-wanti kalian seperti ini? Karena karena hidup sebagai au pair itu tidak selamanya mulus, berat, guys. Jadi akan tambah berat kalau misalkan kalian ditekan, dituntut oleh orang tua kalian untuk memberikan uang. Karena memang sejatinya au pair itu kan bukan untuk program cari uang, ini tuh program untuk mencari ilmu, mencari pengalaman, dan belajar bahasa Jerman. Kita tanya, emang kalian jadi au pair aja? Kan enggak, goals kalian itu setelah au pair, kalian mungkin ada yang ingin studi, ada yang ingin FSJ, ada yang ingin Ausbildung, ada yang ingin bekerja, dan lain sebagainya. Semua itu butuh modal. Contoh yang karena aku juga seorang au pair, jadi aku akan bagikan proses aku dari seorang au pair menjadi seorang azubi. Jadi proses untuk au pair menjadi azubi itu butuh modal, guys. Apa Sinta katanya gratis? Enggak 100%. Satu, kalian butuh sertifikat bahasa Jerman. Waktu itu aku harus mencantumkan sertifikat B2. Untuk ujian B2 di Jerman sendiri harganya lumayan mahal. Minimal itu 177 euro. Ada juga yang sampai 230 euro untuk ujian B2. Selain itu, kalian juga harus mengumpulkan uang untuk proses Anerkennung. Yaps, Anerkennung itu bayar. Kalau di Hessen itu kita bayar 100 sekian euro. Kalau misalkan memang di Bundesland lain memang gratis, tapi untuk di Hessen sendiri, di Bundesland tempat aku tinggal itu harus bayar. Jadi uang gaji au pair itu kalian harus sisihkan untuk bayar pertama sertifikat, kedua ngurus-ngurus Anerkennung, yang ketiga ngurus-ngurus dokumen juga buat Anerkennung. Ada pengesahan, kalian harus bayar tiap lembar 10 euro. Kalau waktu dulu ya, waktu aku mungkin bisa beda, tapi membutuhkan uang, intinya gitu. Selain itu, untuk kalian mencari-cari wonung di Jerman itu, untuk mencari-cari wonung kadang kita itu untuk menyewa wonung, apalagi misalkan kalau kalian ingin Ausbildung yang tidak diberikan Unterkunft sama perusahaan, kalian harus mencari wonung sendiri. Dan dalam proses pencariannya kalian membutuhkan uang. Buat apa Teh Sinta? Karena di Jerman itu kalau misalkan kita menyewa wonung atau menyewa kos, kita itu harus memberikan uang deposit. Biasanya uang deposit ini setinggi 3 bulan uang sewa, guys. Jadi memang tidak mudah. Jadi bayangin. Jadi memang kalian harus nabung. Tapi karena seringkali orang tua itu menuntut, bukan mereka menuntut, tapi karena mereka tidak tahu yang sebenarnya. Untuk itu, kalian jelaskan kepada mereka, coba jujur yang sejujur-jujurnya. Karena namanya orang tua, pasti mereka akan mengerti. Tapi beda lagi ya kondisinya kalau misalkan tanpa uang dari kalian, orang tua kalian gak bisa makan gitu secara kasarnya, ya gak apa-apa. Dari sini bismillah gitu ya, niatkan itu sebagai ibadah supaya ada ganjarannya. Harus ikhlas gitu ya, karena kan sedekah yang terbaik itu sedekah pada keluarga, apalagi kepada orang tua. Jadi gak usah apa ya, bentuk rezeki itu bukan hanya soal materi, soal uang. Siapa tahu aja karena bakti kalian kepada orang tua kalian, jalan kalian itu dipermudah gitu. Kayak jalan kalian mencari Ausbildung dipermudah, pokoknya jalan kalian di Jerman itu dipermudah, kalian di sini dipertemukan dengan orang-orang baik. Kan itu merupakan sebuah ganjaran dari kebaikan kalian juga gitu.
Ya, pokoknya jangan putus asa, karena ingat mantranya akan ada masa depan untuk semua yang bertahan. Ridho Allah, ridho orang tua. Jadi bagaimanapun juga memang kita harus tetap sopan santun kepada orang tua, disampaikan dengan cara yang baik gitu, jangan dengan amarah. Itu aja dari aku. Semangat terus untuk kamu.